McGlynn curls this far post. Finds the ball. This strike. Pop! Penyelamatan, penangkapan menjadi sisi yang sangat dominan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengkonfirmasi Martin Faiz posisi sebagai penjaga gawang bakal menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Lewat sesi preskon, Pak Erick Thohir tambahkan, dia sendiri mau memperkuat timnas Indonesia. Ketika dia, dalam konteks ini Martin Faiz, bertemu dengan neneknya dan sampaikan keinginan tersebut memperkuat timnas Indonesia, keluarganya sangat mendukung penuh. Kita lihat perkembangan dan progres yang terjadi untuk Martin Faiz. Lantas, apa sih keunggulan yang dimiliki oleh Martin Faiz sehingga timnas Indonesia semakin kuat dengan nantinya kehadiran Martin Faiz? Sebelum-sebelumnya, aku sudah membahas bagaimana biasanya talent scout ataupun video analis menilai pemain tersebut di atas lapangan. Kurang lebih ada dua hal yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama, dari sisi kualitatif, kita lihat penampilan pemain tersebut dengan mata sendiri ataupun istilahnya eye-test. Dan yang kedua dengan kuantitatif, dengan menggunakan data statistik. Kalau kita bicara Martin Faiz, ketika kita melihat video-video yang bertebaran di media sosial, penyelamatan-penyelamatan, aksi-aksi yang dilakukan oleh Martin Faiz sangat amat sensasional. Nah, lantas untuk mengukur kemampuan tersebut kita perlu menggunakan data. Di sini kita akan membedah data statistik yang dimiliki oleh Martin Faiz yang dikeluarkan oleh content manager dari klub Martin Faiz, yaitu FC Dallas. Sebelum masuk ke momen tersebut, timnas Indonesia di bawah asuhan Coach Sintayong belum lama ini sudah menitik beratkan melatih timnas Indonesia dari sisi permainan konstruktif, proaktif alias build up. Ketika kita bicara permainan build up, maka butuh sosok penjaga gawang, ball player, mampu memainkan bola dengan tenang, mampu memprogresikan bola dengan bagus, dan memiliki passing-passing yang prima. Belum lama ini Coach Sintayong lewat sesi pressconnya membandingkanlah kenapa akhirnya Syahrul Trisna yang dipanggil oleh Coach Sintayong ketimbang Nadeo ataupun kiper-kiper lainnya. Secara perspektif dari Coach Sintayong, Syahrul Trisna memiliki ketenangan. Nah, ketika kita bicara ketenangan, kita korelasikan dengan keinginan dari Coach Sintayong agar pemain timnas Indonesia bisa membangun serangan secara konstruktif, maka butuh dan sangat amat penting sosok kiper dimiliki oleh Coach Sintayong dengan profiling yang secara atribut mumpuni dari sisi ball player dalam mensirkulasikan bola. Oke, kita lihat dulu data statistik yang dimiliki oleh Martin Faiz. Nah, ini merupakan data statistik Martin Faiz di MLS tahun 2023 dengan menit bermain 1199 dan dikomparasikan ataupun dibandingkan dengan rata-rata goalkeeper yang ada di MLS tahun 2023 sebanyak 15 pertandingan. Salah satu atribut yang penting dalam permainan yang diinginkan oleh Coach Sintayong jika Martin Faiz resmi menjadi naturalisasi baru timnas Indonesia, yaitu atribut passing. Ini presentase akurasi passing yang dimiliki oleh Martin Faiz, 68,1%. Warna biru profiling dari Martin Faiz, sedangkan ini 67%. Rata-rata passing akurasi yang dimiliki oleh penjaga gawang yang ada di MLS. Kalau kita bicara overall data statistik yang dimiliki oleh Martin Faiz, klaim akurasi, goal prevented, shot for goal, kemudian XG penyelamatannya, kemudian catching, presentase penangkapan bola, teman-teman, ya so-so lah ya passing-passing yang dimiliki oleh Martin Faiz.
Kita lihat dari passing on help-nya juga, yang membedakan itu sangat-sangat signifikan, yaitu sisi penangkapan shape yang dilakukan oleh Martin Weiss. Kita lihat perbedaan yang sangat jomplang. Di sini penyelamatan di area kotak penalti 74,1% milik Martin Weiss, dan kiper rata-rata di MLS 65,7%. Kemudian persentase penyelamatan 77,1% banding 72,3%. Dari dua hal ini, teman-teman, penyelamatan, penangkapan menjadi sisi yang sangat dominan yang dimiliki oleh Martin Weiss. Ya, memang pasti akan ada perbedaan antara kultur, pengalaman yang sudah dimiliki oleh Martin Weiss yang di Eropa ataupun sekarang ini bermain di FC Dallas, ketika nantinya bermain bersama timnas Indonesia. Bisa saja ketika dia bermain bersama timnas Indonesia, data ini pun lebih baik. Karena dari sisi kemampuan, mungkin Martin Weiss lebih berada beberapa tingkat daripada rata-rata pemain yang ada di Asia Tenggara ataupun di level Asia. Namun secara bargaining point, kemampuan dari Martin Weiss ini sekali lagi terletak di penyelamatan yang dilakukan oleh Martin Weiss. Karena ini data dimiliki oleh Martin Weiss ketika bermain di MLS, tentu secara iklim, sekali lagi permainan sepak bolanya ya beberapa level dari kultur sepak bola Asia, bisa saja efek passing akurasi 68,1%, kemudian passing on help 84,2%, dan seterusnya teman-teman, bisa sangat signifikan nantinya berpengaruh terhadap permainan timnas Indonesia. Ya, inilah dia akhirnya kita dapat menyimpulkan gambaran yang dimiliki oleh Martin Weiss, betapa sangat akan membantunya nantinya jika kita lihat data statistik secara kuantitatif yang dimiliki oleh Martin Weiss terhadap sikap defending dari timnas Indonesia. Sekali lagi, ini sudah berkali-kali kita sampaikan teman-teman. Coach Shin lewat Bang JJ, interpreternya, sampaikan kepada aku, Coach Shin fokus banget nih, bagaimana kalau dia bersama timnas Indonesia kuat dulu dari sisi defending. Dari sisi defending, penyelamatan sangat sesuai nih dengan profiling yang diinginkan oleh Coach Shin Taeyong. Ketika sudah kuat dari sikap defending, baru di situ momentum dimiliki ataupun coba dioptimalkan oleh Coach Shin untuk memutar balikan keadaan. Aku berharap dengan data passing akurasi, passing on help, passing di daerah pertahanan lawan teman-teman, di daerah permainan lawan dan sebagainya, itu nantinya juga bisa mempengaruhi terhadap permainan timnas Indonesia. Kemudian dari XG7, expected penyelamatan, angka harapan gol yang dilakukan oleh lawan, Martin Weiss unggul lagi, sangat mendominasi seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Di sisi lain, ketika kita bicara sepak bola, kalau misalnya penjaga gawangnya kuat, maka pemain-pemain lain pun akan lebih pede untuk bisa melakukan permainan di atas lapangan. Oke, kita lihat aja bagaimana perkembangan dari Martin Weiss. Aku hanya sekedar memberikan gambaran bagaimana Martin Weiss di atas lapangan dan di Liga Amerika ataupun MLS, teman-teman. Permainan konstruktif, ball position dari belakang pun bagi seorang penjaga gawang nggak cukup aktif untuk dimainkan, teman-teman. Jadi ketika Martin Weiss diharapkan nanti ya bersama timnas Indonesia bisa bermain proaktif di bawah, jika itu masih di bawah asuhan Coach Shin Taeyong, maka itu pun menjadi improvisasi barulah ya, bagaimana Martin Weiss bisa beradaptasi dengan situasi tersebut. Aku rasa bakalan tidak sulit sih, karena sekali lagi perbedaan antara intensitas permainan sepak bola yang ada di Amerika ataupun pengalaman-pengalaman yang sudah dimiliki oleh Martin Weiss ketika kita bandingkan dengan pertandingan sepak bola yang ada di Asia ataupun secara lebih khusus Asia Tenggara. Oke, gimana menurut teman-teman soal Martin Weiss? Apakah Martin Weiss nantinya akan bisa memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia dengan apa yang sudah dia tampilkan sebelum-sebelumnya di klub yang ia mainkan? Dan ketika Martin Weiss bertemu dengan Ketua Umum PSSI, aku membaca beberapa majalah ataupun artikel di Belanda, cukup populer lah dia, teman-teman ya, ketika situasi keputusan dari Martin Weiss ini untuk memilih memperkuat timnas Indonesia. Artinya ada nilai plus
yang dimiliki oleh Martin Fais ini sehingga media-media yang ada di Belanda pun tertarik. Dan lalu Martin Fais ini menjadi salah satu pemain yang suka banget menggunakan teknologi-teknologi dalam menunjang performanya di atas lapangan, yang akhirnya itu nggak bisa kita singkirkan di dunia sepak bola modern sekarang. Bermain sepak bola maka dibutuhkan juga teknologi-teknologi untuk mengukur kemampuan pemain tersebut di atas lapangan dan membantu menunjang pemain tersebut di atas lapangan. Misal salah satu teknologinya ya teman-teman yang sudah familiar kita lihat di sepak bola, misalnya ada rompi yang ada di dada. Kalau aku lihat Martin Fais ini juga ketika dia sudah selesai pertandingan, dia pun menggunakan peralatan recovery yang sangat mumpuni sehingga pertandingan-pertandingan selanjutnya dia tetap berada di peak performanya. Ya, walaupun di beberapa pertandingan mungkin error ataupun mungkin mudah kebobolan Martin Fais, tapi itu sebuah usaha, sebuah ikhtiar yang dilakukan oleh pemain untuk menjaga performanya stabil ataupun tetap sempurna di atas lapangan. Oke, sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Gimana menurut teman-teman soal Martin Fais? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.